Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Produksi Satwa Harapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Satwa Harapan Jalak Suren. Adapun anggota dari kelompok 6 diantaranya ada Triana Gina Parwati, Syafira Oktavia, dan Hansa Nurul Salsabila. Yang pertama ada sifat dan karakteristik dari jalak suren. Jalak suren atau jalak uren merupakan spesies jalak yang biasa ditemukan dalam kelompokan kecil di kaki lembah dan di dataran rendah. Namun saat ini keberadaan dari jalak suren mulai berkurang akibat polusi dan eksploitasi. Habitat dari jalak suren sendiri adalah di dekat perairan, dan biasanya dalam suatu sarang terdapat 4 hingga 5 telur berwarna biru mengkilat yang akan menetas setelah 14 hingga 15 hari. Berikut adalah taksonomi dari jalak suren. Jalak suren termasuk ke dalam kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Sturnidae, genus Turnus, dan spesiesnya Turnus contra. Berikut adalah morfologi dari jalak suren. Untuk tubuhnya sendiri berwarna hitam dan putih, sekitar matanya berwarna jingga tanpa bulu, iris berwarna abu, paruh merah, dan pada ujung paruh berwarna putih, serta kakinya berwarna kuning. Terdapat ciri yang membedakan antara jalak suren jantan dan betina. Jalak suren jantan mempunyai badan yang lurus, bulu kepala dan punggung berwarna hitam legam, ekornya semakin panjang dan menyatu, jari-jari kaki dan jambul kepalanya panjang. Sedangkan jalak suren betina tubuhnya lebih bulat dan pendek, warna hitam dan putihnya lebih suram dari jalak suren jantan, serta sifat atau karakteristiknya kurang lincah dan agresif. Paruh, jari kaki, dan ekor jalak suren betina lebih pendek dibanding jalak suren jantan, dan kepalanya ramping serta warna merah pada mukanya lebih pucat. Sistem pencernaan pada jalak suren, organ pencernaan yang dimiliki jalak suren sama seperti organ pencernaan pada unggas pada umumnya, yaitu terdiri atas mulut, esophagus, inglovius, proventriculus, ventriculus, intestinum tenu, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, cocum, intestinum crassum, dan cloaca. Menurut Porter pada tahun 2012, pencernaan pada unggas terdiri dari 3 macam jenis. Yang pertama, secara mekanik atau fisik, yang dilakukan oleh otot, utamanya terjadi di gizzard, yang dibantu oleh bebatuan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi atau enzim, dilakukan oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar saliva di mulut, yaitu amilase. Pada proventriculus dan gizzard dihasilkan pepsin dan lipase, duodenum, yaitu amilase, tripsin, kolagenase, garam empedu, dan lipase, serta jejunum, yaitu maltase, sukrase, laktase, dan peptidase. Pencernaan yang ketiga adalah secara mikrobiologi yang terjadi di sekum dan kolon. Selanjutnya ada reproduksi. Musim kawin jalak suren di wilayah Jawa dan Bali berlangsung dari bulan Desember hingga Juni. Namun, pada beberapa daerah, jalak suren mampu berbiak sepanjang tahunnya. Pada musim kawin, jumlah jalak suren pada koloni akan menurun, karena jalak akan mencari pasangannya. Caranya adalah dengan mengeluarkan suara panggilan khusus, menepuk-nepukkan bulu, serta menggoyang-goyangkan kepalanya. Jika jalak suren sudah menemukan pasangannya, segera pisahkan mereka ke dalam satu kandang khusus atau kandang kawin, dan selama jalak suren berada di kandang ini, berikan perlakuan khusus dan pastikan nutrisinya selalu tercukupi. Siklus reproduksi seks rasio dari jalak suren yaitu 1:1. Setelah 14 hari,
telur jalak suren akan menetas dan setelah 7 hingga 10 hari dari telur tersebut menetas, indukan jalak suren akan bertelur lagi. Pada umumnya, sepasang jalak suren akan menghasilkan telur sebanyak rata-rata 3 butir. Selanjutnya ada peluang usaha dari burung jalak suren. Burung jalak suren ini merupakan salah satu jenis burung pengicau yang banyak dipelihara oleh para pecinta burung hias. Suara yang lantang, keras, dan berisik serta bentuknya yang gagah merupakan nilai tambah untuk burung tersebut. Menurut Prasetya, tahun 2019, peluang usaha burung jalak suren ini diantaranya adalah dapat dijual sejak anakan maupun jika sudah menjadi indukan. Kepada kedua, burung kicau dapat dijual atau dimanfaatkan sebagai burung kicau yang dilombakan. Yang ketiga yaitu burung jalak suren dapat menjadi pancingan bagi jenis burung kicau lainnya agar dapat ikut berkicau. Selanjutnya ada peralatan budidaya dari burung jalak suren. Bisa di next. Yang pertama di sini ada beberapa peralatan budidaya yang digunakan untuk budidaya burung jalak suren. Nah, budidaya burung jalak suren ini dapat dilakukan dengan metode yang sederhana sampai dengan metode yang modern. Besar skala usaha tergantung pada beberapa faktor seperti luas lahan, jumlah bibit, kandang, dan juga modal usaha. Menurut Mas'ud tahun 2010, dalam membudidayakan burung jalak suren diperlukan sarana dan prasarana utama yang memadai, yaitu kandang atau sangkar sebagai tempat berlindung burung jalak suren. Yang kedua ada tempat pakan dan juga tempat minum. Yang keempat ada sarang sebagai tempat mengerami telur. Kemudian ada kain penutup sarang. Lalu ada juga tempat bertengger sebagai penunjang kebutuhan ideal sebagaimana kehidupan di alam bebas. Nah, selain itu juga dibutuhkan beberapa peralatan penunjang budidaya seperti timbangan untuk menimbang bobot burung jalak suren. Kemudian ada spray untuk menyemprotkan air pada burung dan juga selang air untuk membersihkan kotoran burung jalak suren. Selanjutnya, manajemen pemeliharaan. Pemeliharaan burung jalak suren sendiri tidak terlalu sulit, namun ada beberapa perawatan khusus yang harus dilakukan agar burung yang dipelihara lebih sering berkicau. Yang pertama itu, saat pertama kali membeli burung jalak suren, burung ditempatkan di tempat yang tenang dan jauh dari jangkauan manusia serta hewan lain. Hal ini agar burung dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Burung jalak suren harus dimandikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian setelahnya burung dijemur pada rentang waktu pukul 7 sampai pukul 10 pagi. Selanjutnya, kandang beserta tempat pakan dan minumnya harus dibersihkan secara rutin demi menjaga kesehatan burung yang dipelihara. Selain pemeliharaan di atas, perlu juga dilakukan pemasteran dengan cara diperdengarkan rekaman suara jalak suren dari handphone atau didekatkan dengan jalak suren yang lain. Selanjutnya, manajemen pakan. Pemberian pakan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pakan utama dan pakan tambahan. Untuk pakan utama sendiri, jalak suren bisa diberi buah-buahan berupa pepaya, apel, pisang, dan foer. Selanjutnya, untuk pakan tambahan, itu berupa jangkrik yang jumlahnya 2-5 ekor dalam sehari,
ulat Hongkong 2 kali dalam seminggu, serta cacing tanah 2 kali dalam seminggu. Untuk pemberian multivitamin sendiri hanya apabila diperlukan. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Manajemen produksi yang baik akan menghasilkan produk berupa jalak suren yang berkualitas, yaitu sehat dan aktif berkicau. Terdapat beberapa faktor-faktor produksi yang perlu diperhatikan agar produksi jalak dapat lebih maksimal. Yang pertama, temperatur ideal untuk menetaskan jalak suren adalah 36 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan idealnya lebih dari 50%. Kenapa harus lebih dari 50%? Agar kulit telur tidak liat dan keras, sehingga nantinya embrio akan lebih mudah memecah cangkang telur. Dan jika kelembapan ini belum dicapai, dapat diakali dengan cara menyemprotkan cangkang telur dengan menggunakan air hangat. Selanjutnya, anak jalak suren yang sudah menetas dipindahkan ke dalam box penghangat dan disatukan dengan anakan lainnya yang berusia sama agar lebih mudah dalam perawatan dan pemberian makan. Pastikan jalak suren dapat beradaptasi. Selanjutnya, sumber makanan yang baik bagi jalak suren adalah buah-buahan segar dan foer. Untuk pemberian buah-buahan, pastikan setiap harinya diberikan buah-buahan yang segar dan jangan diberikan buah sisa kemarin yang sudah layu. Lalu, mandikan burung 2 kali sehari menggunakan air bersih dan lakukan penjemuran pada jam 7 hingga 10 pagi. Lalu, agar jalak suren memiliki kicauan yang bagus dan aktif, lakukan pemasteran dengan mendengarkan rekaman suara jalak suren dari video atau lakukan pemasteran dengan burung lain yang lebih cerewet. Selanjutnya ada jenis-jenis penyakit yang dapat menjangkit burung jalak suren. Yang pertama itu ada penyakit koksidiosis atau penyakit yang sering menyerang burung dengan gejala kotoran burung sering bercampur darah, bulu mengembang, lalu burung terlihat diam, dan juga nafsu makan dapat menular melalui kotoran burung yang sakit, sehingga burung yang sakit harus segera dipisahkan oleh burung lainnya. Dan untuk pengobatan sendiri dari penyakit koksidiosis ini dapat menggunakan intraksol oral selama 2 hari. Yang kedua ada penyakit pneumonia, yang merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh jamur Aspergillus. Lalu gejala dari pneumonia ini adalah burung sulit bernafas, badan gemetar, terlihat mengantuk, diare, dan juga suhu tubuh meningkat. Untuk mencegahnya, kita dapat memperhatikan sanitasi di dalam kandang. Kemudian ada anemia atau kurang darah yang sering terjadi pada burung. Gejala ini dapat terlihat dengan pucatnya burung, kurang lincah, kaki dan juga paruhnya yang pucat. Untuk penyakit ini dapat disebabkan oleh tungau. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan yang sehat dan juga bersih, dan selalu memberikan vitamin serta mineral yang cukup pada burung jalak suren. Lalu ada abses atau pembengkakan pada jari kaki atau pangkal kuku yang dapat berupa infeksi pada pangkal paruh. Hal ini terjadi akibat adanya luka goresan, dan juga untuk pengobatannya cukup dengan memberikan antibiotik secara oral yang dicampur pada makanan. Kemudian ada kanibalisme atau sifat memakan anak sendiri yang sering terjadi pada burung jalak suren. Faktor penyebabnya yaitu karena adanya gangguan dari binatang lain atau manusia, terutama pada masa reproduksi, pengeraman, atau pemeliharaan anak. Kemudian ada debility, yang merupakan menurunnya
vitalitas yang disebabkan oleh penyakit maupun defisiensi nutrisi. Untuk cara mencegahnya dapat dengan memberi tambahan pakan bergizi dan juga vitamin. Kemudian yang terakhir ada molting, yang merupakan proses perontokan bulu yang secara umum sering terjadi. Tetapi jika terlalu sering, dapat diobati dengan menggunakan getah lidah buaya. Selanjutnya, ada pencegahan dari penyakit-penyakit tersebut. Kita dapat melakukan pemilihan bibit yang berkualitas di awal budidaya burung jalak suren. Kemudian kita juga dapat memberikan pakan dan minuman juga yang baru. Jangan memberikan pakan dan minuman yang sudah lama. Kemudian bibit burung yang baru datang kita harus melakukan isolasi terlebih dahulu. Kemudian pemeliharaan sesuai dengan umurnya. Sanitasi dan kebersihan kandang harus terjaga. Kemudian melakukan pemeriksaan burung secara cegah binatang pengganggu di area kandang, serta selalu membuat area kandang itu tenang tanpa ada gangguan. Lalu ada pemberian vitamin secara rutin. Selanjutnya untuk panen, jika telur burung telah menetas, indukan akan meloloh makanan kepada anaknya selama 1 minggu. Setelah itu barulah boleh dipisahkan dan nantinya sang penangkar akan melanjutkan proses meloloh makanan pada anakan jalak suren sampai usia kurang lebih 2 bulan. Apabila burung telah bisa makan tanpa bantuan, maka baru boleh untuk dipindahkan ke dalam kandang pembesaran. Panen untuk anak jalak suren sendiri semuanya tergantung pada permintaan pasar. Biasanya pada umur 2 minggu serta usia 3 bulan ke atas. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Jalak suren merupakan salah satu spesies burung yang dianggap mempunyai keunikan dan keistimewaannya sendiri, yaitu jalak suren dilambangkan sebagai burung jinak penjaga rumah karena jalak suren adalah burung yang peka terhadap kehadiran orang di sekitar. Jadi, jika mereka merasakan ada kehadiran orang di sekitarnya, mereka akan berkicau dan kicauannya pun variatif. Beberapa orang percaya dengan memelihara burung ini rumah akan terjaga. Selain itu, oleh kalangan petani, biasanya dimanfaatkan untuk mengusir hama serangga yang dapat merusak panen. Menurut Kurniawan pada tahun 2012, ada 4 alasan orang memelihara jalak suren. Yang pertama, untuk menjaga rumah. Yang kedua, untuk hobi dan kesenangan. Yang ketiga, untuk memancing burung lain agar ikut berkicau atau sebagai master. Dan yang keempat, untuk diternak atau dibudidayakan. Usaha budidaya jalak suren yang berkembang diharapkan dapat memenuhi permintaan akan jalak suren yang diminati oleh beberapa kalangan. Adapun target pasar dari jalak suren adalah orang atau kalangan yang memiliki hobi dalam memelihara burung, khususnya burung pengicau. Pemasaran dapat dilakukan dengan memasarkan burung jalak suren kepada kelompok atau paguyuban pecinta burung dan dapat juga dilakukan secara online. selanjutnya ada aspek zooteknis. Nah, sebelum membudidayakan burung jalak suren ini, kami telah melakukan asumsi dari analisis usaha burung jalak suren. Analisis ini kami lakukan dengan mengasumsikan mulai dari tanah yang kita butuhkan, kemudian bangunan kandang, tempat pakan, tempat minum, timbangan digital, kemudian ada perlengkapan untuk burung jalak suren, kemudian ada juga asumsi yaitu sebanyak 25 ekor betina dan juga 25 ekor jantan, dan juga kami melakukan asumsi pada pakan burung jalak suren ini. Selanjutnya,
ada dinamika populasi dari analisis usaha burung jalak suren. Dapat kita lihat di sini pada tahun pertama dan sampai tahun kelima itu kami selalu mengasumsikan indukan itu ada sekitar 25 ekor dari jantan dan juga 25 ekor untuk betinanya. Dan dinamika populasi telur yang dihasilkan itu dari 45 butir per tahun sampai 425 butir per tahun yang meningkat di setiap tahunnya. Kemudian ada juga dinamika populasi penjualan yang kami lakukan asumsinya. Dan ini penjualan ini kami lakukan dari mulai induk jantan, induk betina, dan juga piik atau anakan burung jalak suren yang telah memberikan keuntungan yang meningkat di setiap tahunnya. Selanjutnya, ada aspek keuangan dan investasi. Yang pertama ada proyeksi kebutuhan investasi. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan investasi yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa usaha yang kami bangun ini membutuhkan biaya investasi sebesar Rp39.910.000, yang merupakan biaya untuk bangunan dan juga pembelian peralatan serta penunjang operasional lainnya dalam usaha budidaya burung jalak suren ini. Selanjutnya, kemudian ada proyeksi biaya dan manfaat. Nah, di sini dapat kita lihat ada biaya investasi dan juga biaya operasionalnya. Berdasarkan hasil proyeksi biaya yang telah dilakukan, didapatkan total biaya yang dibutuhkan baik itu biaya tetap ataupun biaya variabel sebesar 3.200.000. Dan biaya tetap itu merupakan biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya dengan jumlah nilai yang tetap dan tidak terpengaruh oleh jumlah produksinya. Kemudian untuk biaya variabel sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi yang dapat berubah-ubah. Untuk proyeksi manfaat finansial pada usaha ini di tahun pertama memang masih belum mendapatkan keuntungan yang sangat meningkat. Tetapi di tahun kedua, mendapatkan manfaat finansial sebesar 38.600.000 dan akan meningkat di setiap tahunnya. Selanjutnya, untuk proyeksi cash flow dari budidaya burung jalak suren ini, pertama, perusahaan memang belum melakukan produksi yang maksimal, sehingga nilai inflow itu sebesar 10.150.000. Sedangkan di tahun kedua sebesar 41.800.000 dan meningkat di setiap tahunnya. Untuk outflow di tahun pertama sebesar Rp39.910.000, yang merupakan besar pengeluaran dari biaya investasi. Nah, sedangkan outflow di tahun kedua sampai di tahun kelima yaitu 3.200.000 yang merupakan total biaya operasional. Saldo akhir pada net benefit di tahun pertama bernilai negatif, yaitu sebesar minus Rp29.760.000 yang disebabkan karena pada tahun pertama usaha mempunyai pengeluaran berupa biaya investasi, tetapi produksinya belum maksimal, sehingga usaha belum mendapatkan cukup pemasukan dan juga saldo minus. Meskipun di tahun pertama mengalami minus, tetapi pada tahun kedua sudah mendapatkan keuntungan dari proses produksi
yang sudah berjalan dengan saldo akhir atau net benefit-nya sebesar 38.500.000 dan meningkat di setiap tahunnya. Selanjutnya, ada net present value atau NPV, ada IRR, BC ratio, dan juga net BC. Untuk NPV sendiri pada usaha burung jalak suren yang dijalankan ini totalnya sebesar 120.183.938 rupiah dengan diskon faktor sebesar 12%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan proyek lebih besar dari 0, maka investasi dapat dilakukan dan memberikan manfaat bagi usaha tersebut. Kemudian ada internal rate of return atau IRR yang berdasarkan hasil perhitungannya didapatkan nilai sebesar 44% yang menunjukkan bahwa IRR ini lebih dari 10% dan proyek dikatakan feasible atau dapat dijalankan. Kemudian ada BC ratio. Nah, berdasarkan perhitungan net BC dan juga gross BC yang telah dilakukan, didapatkan net BC-nya itu sebesar 1,07, sedangkan untuk gross BC-nya sebesar 3,70 dari 1, sehingga dapat diartikan bahwa usaha budidaya burung jalak suren layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, ada profil rencana usaha atau PBP dan juga BEP-nya. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil PBP sebesar 1,79, yang artinya pelaku usaha dapat mengembalikan seluruh investasi pada tahun pertama, bulan ke-9, hari ke-28. Dan untuk hasil BEP yaitu sebesar 2, yang artinya pelaku usaha dapat menutup seluruh biaya, baik biaya investasi maupun biaya operasional pada tahun kedua, bulan pertama, hari ke-28. Selanjutnya, untuk aspek lingkungan, terdapat pendugaan dampak lingkungan, yaitu lingkungan hidup sendiri adalah salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan apabila kita ingin memulai suatu usaha peternakan atau budidaya, yaitu budidaya jalak suren. Di dalam dunia peternakan sendiri, pemilihan lingkungan untuk dijadikan lahan peternakan sangat penting demi kelangsungan usaha peternakan tersebut. Dampak positif dari usaha peternakan jalak suren yaitu menambah perekonomian masyarakat, menghindari kepunahan jalak suren, kemudahan akses untuk memperoleh pupuk organik. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu pencemaran air akibat feses yang dihasilkan, serta timbulnya penyakit akibat pencemaran air. Selanjutnya, ada strategi untuk mengatasi dampak lingkungan itu sendiri. Yang pertama, membuat tempat penampungan feses serta tempat pengolahannya. Kedua, memilih tempat yang agak jauh dari pemukiman warga tetapi tetap mudah dilalui oleh kendaraan. Dan yang terakhir, menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan pemaparan yang sudah kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu burung jalak suren merupakan salah satu satwa harapan yang berpotensial dan layak untuk dijalankan sebagai budidaya. Dengan harapan, usaha budidaya jalak suren dapat menambah perekonomian masyarakat serta menghindari jalak suren dari kepunahan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.